Siapa yang ingat kisah keterangan Nabi SAW? Mukjizatnya apa? Hasan, Salsa. Bisa bicara dengan bintang satu. Bisa menyebut setan dan jin. Bisa memerintahkan. Pertama apa? Yang kedua, jadi mudah-mudahan anak itu masih ingat pelajaran tentang pelajaran Nabi Sulaiman ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas. Apa tujuannya kita pelajari pelajaran tentang kisah Nabi Ilyas ini? Tujuannya adalah agar anak-anak ibu meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas dan kemudian anak-anak ibu bisa memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyas. Yang ketiga, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyas ini, anak ibu bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyas. Simak mendengarkan video tersebutnya. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, yaitu setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Pada saat itu, kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya. Namun mereka tetap durhaka, menentang, bahkan hendak membunuhnya. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam adalah benar. Mereka kemudian mencari Nabi Ilyas alaihissalam untuk bertaubat. Akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam ditemukan bersama Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan. Setelah mereka meminta maaf, kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah musibah itu berhenti, tanaman dan binatang ternak mereka kembali membaik.
Namun mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibah sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka makin bergelimang. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya mereka selamat karena mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu sebelum musibah terjadi. Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang terakhir, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malapetaka atau siksaan atau musibah kepada orang yang durhaka. Nabi Ilyas ini menggantikan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, Nabi Ilyas yang menggantikan Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas ini kepada kaum siapa? Bani Israel. Pada saat itu kaum Bani Israel itu menyembah apa namanya? Baal. Itu berhala yang pertama. Diraja oleh Nabi Ilyas agar menyembah kepada Allah. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, kemudian alahan mereka itu ingin membunuh Nabi Ilyas. Karena Nabi Ilyas itu bersembunyi di dalam gua. 10 tahun dia bersembunyi di dalam gua. Kemudian Allah memberikan mereka musibah. Bani Israel tadi diberikan musibah setelah mereka karena mereka tidak mau taat menyembah kepada Allah. Berapa musibah yang mereka tiga tahun mengalami kekeringan. Kemudian mereka baru mencari Nabi Ilyas. Mereka sadar, ya. Kemudian dia menemui Nabi Ilyas. Berdoalah Nabi Ilyas kepada Allah, meminta agar diturunkan hujan. Doa Nabi Ilyas itu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Turunlah hujan. Sehingga apa? Tumbuh-tumbuhan tumbuh kembali, binatangnya tumbuh-tumbuhannya subur, binatangnya hidup kembali. Nah, hidupnya Bani Israel itu jaya kan? Baik. Tapi setelah itu mereka ulang lagi menyembah yang patung berhala. Nah, akhirnya Allah menurunkan kembali kepada mereka musibah yang lebih besar. Apa itu? Ya. Nah, itu baru bisa Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas itu ya sama-sama berdakwah. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam, dan beliau juga merupakan murid Nabi Ilyas alaihissalam ketika masih kecil. Pada saat itu Nabi Ilyas alaihissalam menderita sakit parah. Melihat kondisi tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam sembuh, beliau mengikuti Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah kepada Bani Israel.
Beliau juga pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di dalam gua daerah gunung untuk menghindari bala tentara Raja Baklaba. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyas alaihissalam menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya. Dan Ismail, Ilyas, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Pada saat itu, kaum Bani Israel kembali durhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam tidak gentar dengan berbagai rintangan yang dialaminya. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyas alaihissalam terus menyeru kepada Bani Israel agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam juga selalu mengingatkan kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi raja dan pemimpin yang arif bijaksana. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram dan makmur karena mereka berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah beliau wafat, kaumnya yaitu Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus bekerja sama jika ingin mencapai suatu tujuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ilyas alaihissalam yang bekerja sama dengan Nabi Ilyas alaihissalam ketika berdakwah kepada Bani Israel. Meskipun pada akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam sendiri yang melanjutkan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam setelah beliau meninggal. Kita harus taat dan patuh pada pemimpin. Sebagaimana semasa Nabi Ilyas alaihissalam hidup, Bani Israel selalu patuh dan menuruti segala perintah yang disuruhkan kepadanya, sehingga mereka hidup rukun, tentram dan makmur. Kemudian senantiasa taat, berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas adalah hubungannya dengan Nabi Ilyas dan juga dia adalah keponakannya Nabi Ilyas, tetapi dia juga adalah seorang murid oleh Nabi Ilyas. Ya, Nabi Ilyas itu adalah keponakan Nabi Ilyas dan juga sebagai muridnya Nabi Ilyas. Ya, waktu pada masa Nabi Ilyas kan Bani Israel itu kembali dia durhaka kepada Allah. Setelah Nabi Ilyas meninggal, kemudian yang menggantikannya adalah Nabi Ilyas. Nah, pada masa Nabi Ilyas ini kaum Bani Israel kembali dia menyembah Allah. Hidup mereka tentram, aman. Ya. Nah, kemudian pada saat Nabi Ilyas ini ketika Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua, dia juga ikut bersembunyi. Karena pada waktu itu mereka dikejar oleh kaum
tidak mau menyembah Allah. Ya, mereka bersembunyi di dalam gua. Jadi Nabi Ilyas ini ikut bersembunyi waktu itu. Ya, kemudian pada masa Nabi Ilyas ini kaum Bani Israil itu mereka hidupnya tentram maupun makmur. Nah, setelah wafat Nabi Ilyas ini, apa yang terjadi? Mereka pun kembali durhaka kepada Allah. Nah, menurut kelompok kita akan diskusi. Ada 2 pertanyaan yang akan memunculkan. Apa itu? Yang pertama kita ambil dari kisah Nabi Ilyas. Yang pertama ini, dan keduanya ini. Jadi Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. silakan kelompok mana yang berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narator akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 kepada Beni dan Nabi tidak sabar, selalu berdoa kepada Allah, taat kepada Allah. Selanjutnya Nabi biasa bekerja sabar, taat dan patuh kepada Allah. Taat dan berbakti kepada Allah. Ada tanggapan? Kelompok 2, kelompok 3. Berikanlah tanggapan. Berikan tanggapan. Kelompok 4. Ada tanggapan pada nomor 1? Pas? Cukup? Cukup? Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tadi dapat kita simpulkan bahwa Nabi Ilyas adalah nabi yang meneruskan ketika Nabi Sulaiman yang sudah wafat, dia yang menentukan Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas lah yang menentukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, pada masa Nabi Ilyas alaihissalam ini Bani Israel mereka menyembah patung berhala yang bernama Baal. Ya. Tapi kaum Bani Israil ini tidak mau menerima ajakan Nabi Ilyas, sehingga mereka mengejar Nabi Ilyas. Dan Nabi Ilyas ini bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Nah, kaum Bani Israil itu diberikan musibah oleh Allah, yaitu yang pertama namanya adalah berapa lama? Kemudian karena mereka kembali durhaka
menyembah pada siapa? Menyembah Allah. Dan hidup mereka pun tentram dan rukun, makmur dan damai. Ya, tapi mereka kembali durhaka ketika Nabi Ilyas meninggal dunia. Ya, jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.